Perihal hidup, sematang apapun perencanaan kita, Tuhanlah Maha mengatur segalanya. Maka yang gagal dari hidup kita, pelajari dan perbaiki. Yang berhasil dari hidup kita, pelajari dan syukuri. Toh, kita tak bisa seterusnya memaksakan. Gunung Ishizuchi, gunung tertinggi di Jepang Barat, perbatasan Saijo dan Kumakogen, prefektur Ehime, adalah destinasi kita kali ini. Pagi keceria, guys. Kita baru sampai di Matsuyama Eki. Jadi persiapan menuju ke Ishizuchi. Semoga hari ini nggak hujan, guys. Tujuannya apa, Bang? Stasiunnya? Yosajo Eki. Terus 3030 yen. Belum lama merehatkan badan dan mematangkan persiapan. Melesat bagi peluru, bergerak bagi pemburu. Terburu-buru waktu, rasanya membuat nafas menggerutu. Kami berangkat dini hari, pukul 6 waktu Matsuyama. Mata masih tersayup-sayup harap. Ya, mau bagaimana lagi? Negara ini tak mengenal tolerir dan dispensasi. Sederhana sekali. Ya, kami tertawa. Hehehe. Naasnya, saya hampir ketinggalan kereta. Tanpa menunggu lama, kami merehatkan badan, mengistirahatkan mata, dan memanfaatkan waktu yang ada. Perjalanan dari Matsuyama menuju Iyo Saijo membutuhkan waktu kurang lama 45 menit adanya. Entah ini hobi, obsesi, atau ambisi, tingkah kami ajaib sekali. Ada yang tidak tidur di antara kami. Iyo Saijo. Thank you. 一番乗り場の到着です。ただし、忘れ物の際はよう席のにしますなど横立ちパスでお降りください。Kita nanti berbagi footage aja kan, Daya? Dia kita rekrut jadi bikers. Ini dia, bikers kereta. Kenapa dia direkrut? Karena alatnya lengkap. Thank you. Iyo Saijo. Tepat jam 7, kami tiba di stasiun Iyo Saijo. Nabrak. Tujuan. Yo, what's up, bro? Jadi tujuan kita nih Mount Ishizuchi. So, Kita sekarang di Iyo Saijo. Saijo. Tuh kita Ini, dari sini kita bakal naik bis sampai mana, Mas Kiki? sampai Mount Ishizuchi. Sampai bagian bawahnya Ishizuchi, habis itu baru kita nanjak. Oh yes. Talent dia, Bang. Pasti ke toilet juga ya, pengencingnya ada ya. Orang Taiwan tadi itu, Bang. Kenapa nggak ada ini? Akhirnya sekitar jam 7.30 bus berangkat menuju titik awal kaki gunung Ishizuchi, sekitar 30-45 menit jarak yang mesti kami lalui. Saya Ikhwal Dwiki juru kamera, Gali Bekti juru kunci, Irham Sahana tim ahli menuju Ishizuchi. Irham masih di dalam nungguin semua orang turun. Kalau di bawah akhir Oktober deh. Yo, konnichiwa Mas Bro. Oh no. Sekarang kita mau menuju ropeway. Menuju pakai ropeway. Buat menuju ke Gunung Ishizuchi. Rokok itu apa? Ini. Nah, kelihatan nggak?
jalur rope way. Wih, ngeri ya. Bang, fotoin saya Bang Wai. Ya ganti-gantian. Sejatinya ini destinasi atau pendakian pertama bagi saya. Di Indonesia, jangankan mendaki, meniatkannya saja tak pernah. Pukul 8.30 kami tiba di bawah kaki gunung Ishizuchi. Dengan tekad dan segala ambisi, kami menyiapkan amunisi. Ya, konnichiwa Mas Bro. Kita di mana Mas Dige? Udah sampai mana? Pos 1 istilahnya. Pos 1. Gimana? Jadi dari sini kita bakal naik ropeway kurang Enggak, lebih soalnya harganya nggak paham soal 1.200 sih dunia Bang. perbetrian. Kurang sekitar 1.200 ya. Berapa rupiah itu Mas? 10.000 kan? Dari yen 130 lah. yen terjun siapa? Ngada-ngada aja. Oh iya, biaya untuk naik kereta gantung ini sekitar 1.200 yen atau dirupiahkan sekitar 126.000. Kami lupa mengatakan sebelumnya bahwa biaya tiket untuk dari jarak Matsuyama menuju Iyo Saijo sebesar 3.030 atau 318 ribuan jika dirupiahkan. Kami berlima menunggu sebentar, menunggu giliran. Oh iya, tadi jam 6. Naik ropeway Tapi nanti sajalah, kita akan bahas. daripada mengambil video. Si paling video ini. Kali pertama saya melihat gunung menggunakan kereta gantung. Memudahkan sekali ya. Ada yang digantung bukan perasaan. Ternyata kereta. Antrian untuk menaiki kereta gantung ini lumayan panjang juga. Karena kami tiba di hari yang pendaki juga bukan hanya kami saja. Ini tidak terburu-buru waktu. Kami mengabadikan beberapa momen tertentu. Di sini banyak beragam souvenir dan perlengkapan gunung yang tersaji untuk digunakan sewaktu-waktu. Akhirnya kembali lagi melesat bagi peluru. Kami melanjutkan perjalanan untuk tempat yang kami tuju. Ada anak-anak juga guys. Masa kawasan bocil. Bagi saya, pendaki baru, jalur ini sangat safety sekali. Ditandai dengan anak-anak, orang-orang yang sudah tua, masih saja semangat untuk mendaki. Tentu saya tak mau kalah. Kamu udah capek, Bang? Iya. Lumayan. Itu duduk dulu. Nah, jalannya masih panjang. Apa yang viral di Instagram? Jalan yang jauh. Jangan lupa pulang. Susul. Bawa aja. Epi. Mantap. Jangan mau kalah sama mereka. Se-safety apapun penampakannya, tapi melelahkan juga ternyata. Ini tempat tertinggi di ini bukan sih, Mas? Di Jepang Barat. Tiap beberapa kilometer ada penanda agar kita tetap waspada. Ada yang digantung bukan perasaan. Sayuran. Bukan sos yang digantung itu. Bukan sayang, Apa bang? tapi bayam. Bahkan uniknya dalam tiap pojokan-pojokan tanjakan terdapat kursi untuk merehatkan badan. Sini tahun lalu. Tahun lalu saya kesini tapi ke rute yang berbeda. Jadi saya nggak tahu ini bakal ngabisin waktu berapa lama sampai kita ke puncak. Ini pertama kali saya bang. Semangat Bang Wais.
Ada yang naik gunung bukan di Indonesia. Apa tuh? Saya. Sesekali jalur yang kami lalui kami selingi dengan canda tawa untuk menemani rasa bosan di hati. Sebab jalurnya terus mendaki. Tapi bagi kami tetap menikmati layaknya secangkir kopi yang diseduh di pagi hari. Syahdu sekali. Dan tentu pendakian kali ini bukan tentang puncaknya. Masih Jessica. Ya, itu kan patokannya Jinja. Toh kita tidak akan berlama-lama di puncak. Yang paling penting adalah kebersamaan, bukan tentang pencapaian. Ilmu baru yang saya dapati bahwa mendaki bukan hanya tentang energi, tapi juga membangun sinergi. Oh, di tempat Wayati ya. Saya tadi ketoprak ya. Saya masak tahu telur pakai sambal bajak. Ini videonya kayak video yang Liga Spanyol itu ya, bagus ya. Bisa belakangnya sambil gitu ya. Di gunung ada perumahan bang. Perumnas ini bang. Serai gerbang. Ternyata kita balik lagi. Radio Jepang. Belakang kita. Gimana kesan pertama naik gunung langsung di Jepang ya? Ternyata seperti latihan fisik. Jadi ini ada shrine, tempat ibadah orang Jepang. Coba kita lihat lebih dekat. Saya dan Bang Diki kali ini berperan sebagai juru kamera di Susul Bang Ihwal yang kami sama berkolaborasinya. Ya, bagaimana jadinya? Menggabungkan 3 wacana dari sudut pandang yang berbeda. Saya rasa seru juga. Saya baru tahu ternyata ada kuil untuk beribadah bagi mereka di gunung. Kami rehat beberapa saat sambil mengisi Indonesia bagian tengah. Tongkat apa itu bang? Jinja. Ini yang punya Mabari nih. Saya yang dipunyai ini. Kembali kami melanjutkan rute dan perjalanan yang ada. Naik dan menukik, turun dan menjinjik adalah rute yang kali ini kami harus lalui. Benar-benar sesuatu hal yang kadang tidak bisa dibahasakan dengan kata-kata. Nggak jauh, 3,5 kilo mah. Ini bang, jauh dekat, yang penting sempat. Jauh dekat, dekat di hati. Yamaha dong. Honda. One Heart. Ya bang ya, perjalanan itu bukan hanya tentang tujuan ya bang, Yes, tapi tentang dengan siapa juga kita pergi gitu. benar. Ihwal 77, Dilan 1998. Bilangin masa Iwal 77 mau siapa? Kan Banget ya dulu harusnya. Ya di Instagram. kan Instagramnya bang, Tapi nomor punggungnya 77. iya. Tahun lahirnya sudah 7 gitu ya. Masya Allah. Atau mau hidup sampai itu. Masya Allah. Ada Penuh dengan makna itu. 7 bulan 7 kan. Dulu itu saya ceritanya saya ikut tim bola kan. Ya, ini historinya. Nah, saya mau ngambil nomor 7.
Nah, cuma saya kan posisinya bek kiri ya. Berat di punggung. Nomor 7 itu biasanya dipakai sama pemain sayap kanan atau sayap kiri. Nah, itu diambil sama pemain sayap kiri. Ya udah, saya jadi 77 aja gitu. Berarti Udah sesimpel itu doang. mengalah demi orang lain gitu ya. Yes. Wis. Mengalah demi Cristiano Ronaldo berarti. Ronaldo. Ya Ronaldo 28 loh. Jadi sebenarnya permasalahan inti MU itu siapa, Bang? Ronaldo nggak ada, udah nggak ada. De Gea udah nggak ada. Maguire udah nggak dimainin. Masalahnya sebenarnya sama fansnya sih. Belum muncul masalah baru. Kenapa masih Nggak ada. ngefans sama MU? Enggak bercanda. Bercanda. Bisa Bang Wais, gantian saya ngetek. Santuy. Nggak apa-apa, jangan pegang HP dulu. Nah. Aman sepatunya aman. Live protection area. Ini yang mesti diproteksi nih. Tahun lalu kayak gitu. Ini di gunung ada solar panel lah. Ternyata ada yang dingin bukan kulkas bang. Tapi ini ada yang dingin, tapi bukan udah Kulkas. hangat lagi. Bukan di jalan kali ya? Mungkin kita turun ya. Iya. Trik kedua pada Sindoi alias capek. Gimana, masih mau lanjut Lanjut. atau sampai sini aja? Mendaki itu Ya, ya. Filosofi bukan tentang seberapa cepat kita sampai, iya. Tapi tapi ketika turunan dan naikan Udah kita 1 kilo tetap kita. berjalan. intinya apa intinya? Intinya yang berat dari mendaki itu memenuhi ekspektasi tinggi orang lain. Contoh. Masih abu-abu ini. Ya, pas sekali. Ya, tiap orang harus kasih statementnya. Ya, mas Gali ya. Ya, mendaki itu ya Mas. Ada di pending. Mendaki Ya, itu masih Ram. Oh ya, masih Wal ya. Si paling Arsenal ini. Kalau saya gini, sahabat itu seperti kaki ya, sepasang kaki. Iya. Ketika salah satunya ingin maju melangkah, Iya. yang satu lainnya harus berani untuk menopang. Iya. Masuk enggak? Ay, masa direjik. Nah, nanti diputar ulang videonya. Kita analisis nanti di videonya kan. Ya, siapa lagi nih? Mas Wais kah? Saya kan Nah. udah Udah tadi ya. Tadi. Ya, Mas Irham ya. Mendaki itu apa, Mas? Aduh, jangan saya Mas. Udah dia tadi. Ntar aja ya. Istirahat ketiga nanti katanya. mendaki itu mengumpulkan daki. Kan gak mandi. Hamsyong ya. Ya, Kan gak mandi. sudah tadi itu. Daki itu Ya. Ini versi salahnya ya. Apa Mas, mendaki itu apa? bentar, saya mau merangkai kata Ya, aduh, dipikir lagi. merangkai kata Kirain udah ada tadi. dengan anduk gitu. Apa ya yang bisa Mendaki itu melihat cewek Jepang. Saya Ya. mendaki gunung itu ibarat ketika kita melihat ke bawah, kita melihat masa lalu, tapi kita harus tetap menatap masa depan. Siap, masuk. Ya, ayo Mas Gali. Dibilang jelek ya, enggak jelek ya. Gua gombal kayak gitu katanya dibilang. Ih, jijik ada kata si ceweknya ini. Mendaki itu Mas, Kak? ya nanti aja.
Pending aja. Bang, buat itu. Pukul 10:28. 2 jam lamanya kami telah berjalan. Perjalanan masih panjang, bahkan sejauh mata memandang. Kami mengisi dengan lelucon, bahkan meminta filosofi tentang mendaki. Tak ingin cepat-cepat berlalu, juga tak terburu-buru. Kami terus memanfaatkan waktu. Momen seperti inilah saat kita mendaki yang kelak akan kita ceritakan kembali bahwa kita pernah bersama-sama di tempat ini. Di sini saya merelakan tongkat yang saya ambil di peristirahatan pertama. Sejatinya jangan mempertahankan sesuatu hal yang memang seharusnya mesti kita lepaskan. Sampai jumpa di episode selanjutnya.